Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ervan Efriansah, SEMAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya Dwi Astuti sebagai moderator yang tentunya tidak sendiri. Ada Siti Fatimah Azahra sebagai presentator pertama dan Gunawan sebagai presentator kedua. Langsung saja ke latar belakang. Akuntansi kewajiban merupakan proses pencatatan dan pengelolaan kewajiban suatu entitas. Kewajiban dapat berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya di masa depan. Dalam konteks akuntansi, kewajiban dicatat di sisi kredit dalam neraca, dan informasi tentang kewajiban seperti tanggal jatuh tempo bermanfaat untuk menilai likuiditas entitas. Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kewajiban dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi kewajiban meliputi proses pencatatan dari pembelian atau pengadaan barang jasa secara kredit hingga pelunasan kewajiban. Pas-pos kewajiban merupakan PSAK yang berbasis akrual nomor 9, antara lain kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Beberapa contoh akuntansi kewajiban diantaranya merupakan kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompetensi, ganti rugi, akulasi, realokasi, pendapatan entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dan pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Di samping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti, yang disebut kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya, pemerintah memberikan pinjaman atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan. Informasi ini merupakan catatan yang diungkapkan dalam catatan laporan atas keuangan. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan akuntansi kewajiban. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Lalu ruang lingkupnya. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang pelakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mengatur beberapa poin. Yang pertama, akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang kedua, perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. Dan yang keempat, perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. Dan selain pernyataan standar ini mengatur beberapa poin, ada juga yang tidak mengatur. Di antaranya, akuntansi kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi. Yang kedua, akuntansi instrumen derivatif dan akuntansi lindung nilai. Dan yang terakhir, transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didominasi dalam suatu mata uang asing seperti yang sudah dijelaskan di atas. Definisi dan karakteristik akuntansi kewajiban. Dalam definisi akuntansi kewajiban ini ada beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian
Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang mulai dari pembelian, pengadaan barang jasa secara kredit yang ditimbulkan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Yang pertama, amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah. Yang kedua, aset tertentu yang meliputi syarat qualifying aset. Selanjutnya disebut aset tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. Lalu, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana. Debitur adalah pihak yang menerima uang dari kreditur. Lalu diskonto adalah jumlah selisih kurang antar nilai kini kewajiban present value dengan nilai jatuh tempo kewajiban maturity value karena tingkat bunga nominal lebih rendah dan tingkat bunga efektif. Langsung saja ke karakteristik akuntansi kewajiban. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak. Alokasi, realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Langsung saja ke presentator pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Zahra. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi akuntansi kewajiban. Klasifikasi akuntansi kewajiban bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Klasifikasi akuntansi kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pertama, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh dari kewajiban jangka pendek yaitu bunga pinjaman dan utang jangka pendek dari pihak ketiga. Kedua, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contohnya dari kewajiban jangka panjang yaitu utang bank, utang obligasi, dan utang sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran akuntansi kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjam diterima atau pada saat kewajiban timbul. Yang pertama, kewajiban timbul dari transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Yang kedua, ada transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diharapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government-related event. Yang keempat, ada kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran akuntansi kewajiban. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Pengukuran akuntansi kewajiban terdiri dari uang kepada pihak ketiga atau account payable. Artinya, barang atau jasa yang telah diterima dan belum dibayar adalah termasuk barang yang telah menjadi haknya. Pemerintah mengakui kewajiban itu sebagai utang di neraca. Yang kedua, ada utang bunga atau accrued interest. Artinya, utang bunga pemerintah dicatat sebagai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud berasal dari utang pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Artinya, pada pelaporan, PFK yang belum disetorkan kepada
kepada yang berhak harus disajikan sebagai uang di neraca sebesar jumlah yang harus disetorkan. Jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain yang sama dengan jumlah yang dipotong atau dipungut. Yang keempat, ada bagian lancar utang jangka panjang, yaitu jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima, ada kewajiban lancar lainnya, adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek atau juga bisa disebut biaya yang harus dibayar pada saat pelaporan keuangan disusun. Yang keenam, ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan. Yang tidak diperjualbelikan adalah kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang kedua, ada yang diperjualbelikan, yaitu dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunga untuk suatu periode. Utang yang diperjualbelikan biasanya dalam berbentuk sekuritas utang pemerintah yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, ada perubahan valuta asing, yaitu utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi disebut kurs spot. Terima kasih kepada presentator pertama. Langsung saja ke presentator yang kedua, yaitu Saudara Gunawan. Di sini saya menjelaskan tentang penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan oleh permintaan pemegangnya, maka perbedaan antara harga peroleh kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai kewajiban sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga diperoleh kembali adalah sama dengan nilai tercatat, maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. Apabila harga diperoleh kembali sama dengan nilai tercatat, tidak sama dengan nilai tercatat, maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tunggakan. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintahan harus disajikan dalam bentuk daftar umum. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan atau bunga sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai dengan jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembaran, maka laporan keuangan namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan salvabilitas atau entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang. Restrukturasi utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi pernyataan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara
prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan tidak dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas kas masa depan ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dan dari pos kewajiban yang terkait. Jumlah bunga harus dihitung menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru. Tidak termasuk utang kontingen dengan nilai tercatat berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi yang pertama, bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian amortisasi, diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. Dan yang berikut, amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli, hukum, komitmen fee, dan sebagainya. Dan yang berikutnya, perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Biaya pinjaman yang secara luas, secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu. Harus dekapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusi secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan pada yang telah ditentukan. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu untuk menentukan bahwa apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan atau proyek pemerintah, kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan pinjaman tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya proporsional untuk menentukan hal tersebut. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk diperoleh aset, maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan dengan periode pelaporan. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian pengadaan barang jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang kepada pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari beberapa transaksi. Yang pertama, transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Dan yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang terakhir, kejadian yang diakui pemerintah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.